yang namanya rezeki itu, yang namanya uang itu mendekat kepada hati yang memiliki energi gembira. Mendekatnya itu kepada hati yang gembira, bukan kepada hati yang merasa sedih. Ini dikarenakan memang frekuensinya itu, kegembiraan. Gitu. Tafarrohu min humumid dunya. Kalian kosongkanlah hati kalian dari rasa sedih kepada dunia. Jadi kita itu supaya mengosongkan hati kita dari rasa kepedihan-kepedihan dunia. Karena rasa pedih kepada dunia ini yang menjadikan kita itu tercerai-berai, menjadikan rezeki kita hancur-hancuran. Ini. Lah, kita kebanyakan membangun rasa sedih, tetapi membangun rasa sedih kepada urusan duniawi. Itu. Susah amat ya dicari rezekiku ya. Utangku banyak amat ya. Rezeki kok seret banget ya. Ini uang besok cukup apa enggak ya? Itu loh. Dan hidup kok miskin banget kayak gini. Lah, memang saya ini balung kere. Anaknya orang nggak punya juga ya miskin lah. Nah, perasaan kayak gitu kok diunggah terus rasa sedih. Diunggah terus ke alam semesta ya sudah. Uang no untuk mendekat. Nggak mau mendekat. Ada satu fenomena nih teman-teman tentang yang lagi viral di TikTok ya, tentang satber joget-joget tapi kok dapat banyak duit nih. Lah, Gus Bana nih mau mengangkat tema tentang joget satber ya. Mungkin tema ini agak berbeda dari materi-materi sebelumnya. Mungkin Gus Banan bisa menerangkan tentang joget satber itu. Monggo Gus, dari sisi spiritualnya itu bagaimana Gus? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya kemarin kepikiran ya tentang satbor. Kalau nama aslinya sih saya lacak di internet namanya Gunawan apa ya? Iya. Nah, namanya Gunawan. Itu satbor kedatangan rezeki banyak nggak ketika dia itu viral dengan jogetan satbornya itu? Banyak banget. Bahkan sampai tetangga-tetangganya kan semuanya itu kayak mabuk TikTok kan. Mereka semuanya bikin jogetan satbor bareng se-RT joget-joget bareng. Karena mereka juga mendapatkan kelimpahan rezeki dari energinya si satbor atau si Gunawan ini. Lah, jogetnya satbor itu coba diputar dulu seperti apa coba. Nah, ini ya asik, dilihat ya asik. Kemudian ada kreativitas. Kemudian yang namanya joget-joget dugeman kayak gitu kan, memang enjoy sekali. Dan seperti kemarin saya itu menjelaskan, yang namanya rezeki itu, yang namanya uang itu mendekat kepada hati yang memiliki energi gembira. Mendekatnya itu kepada hati yang gembira, bukan kepada hati yang merasa sedih. Gitu loh. Sama ini bukti bahwa satbor kemudian mampu menarik rezeki banyak hanya dengan joget-joget seperti itu. Saya yakin dia sekolahnya nggak tinggi-tinggi enggak. Apa dia ilmuwan? Bukan. Yang guru fisika malah rezekinya seret. Kalah sama satbor itu kan. Padahal dia hanya modal joget-joget saja. Itu karena memang ketika dia itu berjoget, membawa energi gembira. Hatinya itu gembira. Lah, kemudian orang-orang yang melihat juga tertular dengan energi gembira yang sama. Merembet menjadi rambatan-rambatan energi yang saling menular. Akhirnya hatinya itu jadi riang gembira semuanya itu. Nah, makanya kemudian dari hati yang riang gembira ini menarik yang namanya rezeki.
Satpur akhirnya menjadi artis TikTok, ya, menjadi TikToker. Kemudian masyarakat sedusun atau mungkin malah sedesa ya dengan Satpur, itu juga ikut gembira dan kemudian mendapatkan limpahan rezeki yang sama. Ini hikmahnya. Jadi rezeki itu betul-betul mengalir kepada hati yang riang gembira. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendalami masalah eh, rezeki itu mendekatnya kepada hati yang riang gembira, itu bisa melihat di konten saya sebelum ini, ya, yang judulnya apa ya? Sorak-sorak berduit. Nah, ketika itu sorak-sorak berduit judulnya. Mendekatnya kepada hati yang gembira. Karena yang namanya uang itu diciptakan untuk mencukupi kebutuhan body kita, tubuh kita. Tubuh kita tidak mau diajak prihatin. Maunya dibawa enjoy, maunya dibawa seneng, maunya dibawa bergembira. Perut ya jangan lapar, kalau lapar itu adalah prihatin. Diajak puasa, perut kemudian menolak. Ini karena puasa itu adalah prihatin. Jadi sifat body ini maunya bergembira. Nah, uang didatangkan untuk melayani budi kita. Makanya uang maunya datang itu kepada hati yang gembira. Sekalipun ahli ibadah, kok hatinya itu susah kepada urusan dunia, susah kepada uang. Ya seret rezekinya tetap. Walaupun dia ahli ibadah, kerjaannya tahajud. Seperti kemarin yang saya ceritakan, pemuda yang datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia ahli tahajud, ahli puasa, ahli zikir, tapi mukanya kucel. Itu ya, hatinya itu penuh sus, nggak pernah gembira. Ya rezekinya macet juga. Maka ini benar yang namanya joget Satpur, ya, sosok Satpur ini mewakili apa yang saya sampaikan kemarin, membuktikan apa yang saya sampaikan kemarin. Senang hatinya itu loh. Ini hatinya harus senang, harus gembira. Makanya orang yang pintar menghibur diri itu energi rezekinya luar biasa baik. Orang kok sukanya apa? Orang kok sukanya kemudian merenung, sukanya kemudian serius, sukanya dinas banget, ya, sampai mau ketemu saja susah ditemui karena saking sibuknya. Orang terlalu serius, terlalu dinas, kayak gitu. Ini bisa menjadikan energi rezeki itu malah tidak datang. Karena apa? Dia kurang happy. Hidupnya terlalu fokus. 20 hari lebih kelas training ini berlangsung, segera daftar. Nah, maka riang-riang bergembira ini adalah energi yang menarik rezeki. Nah, sebaliknya, rezeki itu anti banget kepada hati yang punya rasa susah, rasa prihatin, tapi prihatinnya itu prihatin kepada uang. Jangankan kepada uang. Kadang kan orang yang terlalu prihatin karena saking fokusnya pikiran, karena saking seriusnya, juga rezekinya seret kok. Para ilmuwan, ya, itu banyak yang hidupnya miskin. Para filsuf, Plato misalkan, Aristoteles. Para filsuf, mereka hidupnya pas-pasan. Kenapa? Karena otaknya itu selalu terfokus untuk memikirkan sesuatu yang jelimet-jelimet. Ini. Hatinya jarang gembira. Tapi ya Allah, yang bokongnya ngebor, Inul Daratista. Rumahnya aja megah kayak gitu kan. Padahal modalnya apa sih? Ngebor. Ini ya, kerjanya ngebor. Oh, saya itu paling suka itu dengerin, jujur aja saya paling suka dengerin dangdut koplo loh. Suka dengan lirik-liriknya. Misalkan lagu Bojo Galak. Kalian hafal nggak lagu Bojo Galak? Iya. Coba nyanyikan, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Ya, kalau saya nggak bisa nyanyi. Ya, saya nggak bisa nyanyi. Ya, saya bisa nyanyi ya paling lagu-lagu nasional gitu. Garuda Pancasila ya gitu. Tapi saya suka loh mendengarkan
lagu-lagu dangdut koplo. Kalau ketika di mobil, itu istri saya itu suka mendengarkan tartil Quran. Karena penghafal Quran istri saya itu. Kalau nggak tartil Quran ya sholawatan. Saya malah suka dangdut koplo. Karena unik dangdut koplo itu loh. Unik. Menyampaikan kepedihan kadang. Liriknya lirik kepedihan. Bojo galak, punya bojo galak itu sedih nggak? Sedih. Prihatin nggak itu? Prihatin. Tapi disampaikan dengan joget, disampaikan dengan jingkrakan. Sayang saya nggak hafal lagunya, nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi saya bisa saya apa? Kalau hafal saya nyanyikan loh. Ini menyampaikan sesuatu yang sedih dengan riang gembira. Misalkan lagunya itu tadi Bojo Galak misalkan. Loh, ini sudah luar biasa di dalam menarik rasa gembira. Sesuatu yang susah kok bisa dirayakan. Kayak gitu loh. Nah, sekarang kalau kita menyanyikan lagu yang isinya nuansa sedih, lagu Gugur Bunga misalkan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Dinyanyikan dengan jingkrakan. Kayak dangdut koplo itu. Kira-kira gimana coba? Oh, telah gugur pahlawanku. Ya, dengan musik dugem itu kira-kira gimana? Nggak enak kan? Kayak gitu loh, nggak enak. Tapi dangdut koplo menyanyikan bojo galak, suami galak. Ini kan kepedihan yang luar biasa. Kok bisa dinyanyikan dengan iya kayak gitu loh. Ya, dengan jogetan-jogetan dengan musik yang lah ini kan vibrasinya menjadi luar biasa enak. Lah di mobil saya itu suka mendengarkan dangdut koplo karena ini menarik rasa gembira. Saya tidak sibuk menghayati penderitaan orang, tapi saya sibuk menular apa? Saya sibuk mengupdate rasa gembira. Gitu loh. Ya saya nggak mikir ibadah apa enggak. Tapi ya, saya lagi mikir yang namanya rasa gembira itu, rasa senang ini. Ini dikarenakan memang frekuensinya itu, kegembiraan gitu. Tafarrahu min humumid dunya. Kalian kosongkanlah hati kalian dari rasa sedih kepada dunia. Jadi kita itu supaya mengosongkan hati kita dari rasa kepedihan-kepedihan dunia. Karena rasa pedih kepada dunia ini yang menjadikan kita itu tercerai-berai, menjadikan rezeki kita hancur-hancuran. Ini. Lah, kita kebanyakan membangun rasa sedih, tetapi membangun rasa sedih kepada urusan duniawi. Itu. Susah amat ya dicari rezekiku ya. Utangku banyak amat ya. Rezeki kok seret banget ya. Ini uang besok cukup apa enggak ya? Itu loh. Dan hidup kok miskin banget kayak gini. Lah, memang saya ini balung kere. Anaknya orang nggak punya juga ya miskin lah. Nah, perasaan kayak gitu kok diunggah terus rasa sedih. Diunggah terus ke alam semesta ya sudah. Uang no untuk mendekat. Nggak mau mendekat. Tidak mau mendekat dikarenakan energi uang itu pusarannya pusaran urusan body ini loh. Kita harus bergembira. Makanya semakin kita itu punya kemampuan membangun rasa gembira, makan yang enak, itu terhibur. Ini kemudian energi rezeki kita juga semakin dahsyat. Lah, satbor ini di sini kerennya. Dia menggembirakan kepada banyak orang, menularkan hatinya gembira karena joget-jogetan, menularkan energi gembira kepada orang lain. Yang terjadi, dia dialiri banyak rezeki. Ini. Tapi seperti ini yang perlu hati-hati. Hati gembira itu biasanya diterima atau didapatkan karena adanya rasa senang. Karena orangnya itu terhibur. Iya, orang lagi joget-joget, itu hatinya terhibur. Dia merasa gembira, merasa senang. Tarikan rezekinya juga menjadi gede. Tapi kalau orang kebanyakan hiburan, punya karakter nggak jadinya? Nggak punya. Pagi-pagi sudah dengarkan musik sambil joget-joget sampai zuhur. Habis zuhur kemudian ambil botol minuman kayak gitu ya.
Terus dia itu hidupnya fokus kepada hibur atau energinya itu banyak energi hiburan. Ini karakternya jadinya rusak. Karena iya manusia itu perlu keseimbangan. Hiburan itu perlu, tapi yang serius juga perlu. Ini. Sebab ini kemudian kalau orang terlalu banyak energi hiburannya, betul rezekinya enak. Seperti Satbor. Tapi karakternya hilang. Kalau tidak ada keseimbangan dengan keseriusan. Karakternya hilang. Makanya Satbor kemarin ditangkap polisi karena kasus judi online. Dia kontrol dirinya hilang. Karena terlalu banyak hiburan. Jadi ini, orang terlalu banyak menghibur diri, ujung-ujungnya karakternya hilang. Kurang hiburan, kurang gembira rezekinya seret. Terlalu banyak hiburan, itu ya, kehilangan karakter diri. Makanya maaf, artis itu kaya-kaya loh. Hidupnya glamor. Senang mereka itu. Duitnya banyak emang artis. Tapi mereka kehilangan karakter. Mereka kemudian apa? Mudah kawin cerai. Ya kan? Mudah selingkuh, kena kasus selingkuh. Kayak gitu. Kadang kan juga tidak peduli pindah agama demi cinta, mengejar cinta. Padahal itu menyakiti orang tuanya. Banyak juga yang berani nerjang. Di Indonesia kan pernikahan beda agama masih dilarang. Terjang, kawin di Thailand misalkan, kawin di Swiss. Ini, kenapa mereka kok seperti itu? Sudah nekat seperti cinta buta seperti itu, nanti selingkuh. Kasus artis kan banyak banget yang selingkuh. Habis selingkuh kemudian apa? Mereka cerai. Banyak banget yang kawin cerai. Dikarenakan mereka terlalu banyak hiburan. Orang terlalu banyak hiburan, kehilangan yang namanya karakter diri. Ini. Makanya pantes kalau Satbor betul dia itu menarik energi, uang itu gede. Tapi kemudian apa? Ngefeknya karakter dirinya yang hilang. Akhirnya malah dia terlibat judi online, masuk penjara. Ini. Jadi ya memang keseimbangan hidup ini. Seperti siang dengan malam. Kita perlu hiburan untuk menarik energi uang. Perlu kesenangan untuk menarik energi uang. Tapi ya kita perlu serius. Makanya dalam Islam, kita makan 1 tahun, 1 bulan disuruh prihatin, disuruh puasa. Ini sebagai penyeimbang kehidupan kita. Kalau makan terus, dia gembira, rezekinya mudah memang. Tapi ya ini, dia bisa kehilangan karakter diri. Tapi kalau puasa terus, prihatin terus, bisa dia soleh banget, tapi ya ini, rezekinya macet. Ini loh, macet. Sebab ini, ya memang kita harus dinas kok. Kita harus serius. Kita harus konsisten. Ya, kita harus punya tanggung jawab. Itu. Tapi ini, sisi lain, jangan lupa, kita juga harus menghibur diri. Itu loh. Menghibur diri. Nah, ini pelajaran yang bisa saya ambil dari sosok Satbor itu ya. Dari sosok Satbor bahwa memang begitu. Uang itu memang datang kepada energi kegembiraan. Tapi kalau terlalu gembira, terus-terusan hidup dalam hiburan, maka karakter diri yang rusak. Ketika karakter diri yang rusak, ujung-ujungnya juga bermasalah lagi dengan uang. Karena itu keseimbangan. Soleh boleh soleh, tapi yang agak nakal. Ya, nakalnya boleh nakal, tapi yang soleh. Kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Gus Banan buat session kali ini. Kita jumpa di session yang akan datang. Terima kasih Gus.